Jadi menuntut ilmu itu dari buayan ibu sampai masuk ke liang lahat. Pada saat sakaratul maut, kita menyadari begitu. Orang sesakit apapun, separah apapun, kita bisa merasakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan pada saat sakaratul maut pun kita tahu begitu siapa orang yang ada di sekitar kita. Malaikat yang datang menghampiri kita pun kita tahu begitu. Pada saat kita dipopong menggunakan keranda mayat, itu kita tahu siapa yang mengantarkan kita begitu. Kan yang mati itu jasad kita, sementara ruh kita itu masih bersama di dekat jasad itu. Coba saudara baca sehingga menjadi sebuah ilmu keyakinan, dan keyakinan itu akan dijadikan sebuah prinsip sehingga tidak bermain-main dalam menjalankan kehidupan ini. Kita berpikir, pikirannya harus positif, harus diilhami berdasarkan konsep keilmuan yang kita yakini kebenarannya. Ilmu yang sebenar-benarnya ilmu itu adalah Al-Quran, ya. Kalau ilmu yang kita bahas, misalnya manajemen SDM internasional, itu kan dari logika manusia yang diangkat dari fenomena faktual, kemudian dituangkan ke dalam tulisan, kemudian dipublikasikan, mendapatkan masukan, terus disempurnakan. Sesempurna-sempurnanya ilmu manusia tidak akan sempurna sama dengan ilmu Allah. Karena Allah sumber dari segala ilmu. Tapi manusia diwajibkan untuk terus mencari, menambah, sampai Allah mengaruniakan sebuah pemahaman ilmu yang akan kita jadikan sebagai pegangan berupa prinsip untuk menjalankan kehidupan yang mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga akhlak manusia itu sangat ditentukan oleh tadi sebuah prinsip yang diyakini menjadi sebuah kebenaran yang dijalankan, kan. Karena banyak orang yang paham tapi tidak sanggup menjalankannya. Orang paham begitu bahwa puasa Senin Kamis itu Allah bakal mengaruniakan kesabaran yang dibutuhkan dalam kehidupan ini. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menjalankan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi yang sanggup menjalankannya tidak banyak, kan? So, kalau saya tanya di kelas ini, siapa yang sholat tahajud tadi malam? Pasti bisa dihitung jari. Kalau di sini ada 33, saya jamin nggak nyampe 10%. Bukan saya menganggap kecil saudara karena masih muda, belum terlalu banyak masalah. Enggak. Ya tahu Johari mungkin tiap malam sholat tahajud. Insya Allah, ya. Jadi kalau ada yang menyangka baik, ya aminkan saja. Mudah-mudahan itu nanti terefleksi kepada kita, begitu menjadi sebuah kekuatan yang bisa kita jalankan. Baik, hari ini kita akan membahas sampai jam 11 saja, ya, terkait dengan perencanaan SDM untuk multinational corporation. Coba, apa itu perencanaan? Masih hangat di benak kita karena setiap mata kuliah itu pasti identik membahas perencanaan. Kalau manajemen pasti berbicara tentang planning, kan begitu. Diakhiri dengan controlling. Antara planning dan kontrol itu sebetulnya saling terkait. Karena kontrol itu dasarnya perencanaan. Di dalam perencanaan ada standar. Ada SOP, standar operating procedure. Standar itu sebagai dasar, alat untuk pembanding, begitu, ya. Jadi kontrol itu melihat apa yang dijalankan, kemudian membandingkan dengan standar, adakah penyimpangan, kan gitu. Kalau ditemukan adanya penyimpangan, lihat penyimpangannya masih dalam batas toleransi atau tidak. Kalau penelitian itu standar deviasinya antara 5-10%. Itu yang masih bisa ditoleransi, batas toleransi. Kalau lebih dari 10%, nah ini harus mencerminkan adanya indikasi dilakukan tindakan perbaikan. Untuk ilmu sosial mungkin toleransinya tidak hanya sampai 10%, bisa dibesarkan 20%. Karena kalau saudara
menjawab soal ujian kesalahannya 20% kan nilainya masih tetap A ya. Atau mungkin ada yang meningkatkan, enggak 80 lah, 85, berarti tingkat toleransi kesalahannya 15%. Nah, gambarannya kurang lebih seperti itu. Jadi Allah itu membuka pintu langit 24 jam. Kalau hari ini, pagi ini kita melakukan kesalahan, Allah menanti sampai nanti zuhur. Pada saat kita melakukan sholat itu berupa pujian, permohonan, dan diakhiri dengan berzikir. Setelah Jumatan jangan dulu langsung berdiri cari sendal ya. Coba berzikir dulu. Setelah berzikir sebentar, ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33. Sholat ba'da Jumat 2 rakaat baru pulang. Kalau ada pemuda seperti saudara melakukan itu hebat tuh. Biasanya anak muda mah kan nggak begitu. Tapi ada juga beberapa orang. Kalau di pesantren mah nggak usah dibilang ya. Karena itu mah ditradisikan, dibudayakan. Ini kalau di Masjid Unpas misalnya. Sekarang Masjid Unpas kan sudah terbuka ya. Jaraknya sudah mulai berdekatan. Baik, kembali lagi kepada perencanaan ya. Jadi perencanaan ini kalau didefinisikan sebuah konsep yang tertulis dan isinya logis, masuk di akal, bisa dipertanggungjawabkan secara akal sehat. Karena itu dari hasil pemikiran yang matang. Perencanaan identik dengan menentukan tujuan. Jadi apapun yang kita lakukan harus jelas. Ini arahnya kemana? Sasaran akhir yang ingin dicapainya apa? Kan begitu. Baru memikirkan bagaimana langkah-langkahnya. Itu yang disebut dengan program. Jadi tindakan untuk melaksanakan langkah di dalam mencapai tujuan. Kalau kaitannya dengan perencanaan SDM, pasti hubungannya dengan pengadaan. Berapa jumlah yang dibutuhkan, seperti apa kualifikasi yang harus mereka miliki dari sumber daya manusia yang akan kita rekrut, kita seleksi, dan nanti ketemu orang yang akan bergabung dengan organisasi yang kita pimpin. Karena yang namanya rekrutmen seleksi nggak boleh dianggap enteng. Gitu. Cikal bakal organisasi yang lamban, bahkan tidak ada kemajuan, itu sembarangan di dalam merekrut dan menyeleksi. Kemudian berakhir pada penempatan dan memberikan tugas kepada mereka yang sudah lolos di dalam seleksi. Pada saat sudah diberikan tugas pun tidak boleh dibiarkan. Gitu. Lihat seperti apa nanti hasil pekerjaannya. Dinilai apakah sesuai dengan standar atau masih di bawah standar atau di atas standar. Kalau di bawah standar, itu kewajiban perusahaan untuk mengupgrade ulang supaya mampu mensejajarkan antara tuntutan pekerjaan dengan kualitas individu yang ditempatkan tadi. Kalau sama dengan standar, berarti penempatan sudah sesuai, begitu. Seleksinya sudah bagus. Kalau melebihi standar, nah ini kan manfaat bagi organisasi, karena ada orang-orang yang akan dikader untuk menjadi pemimpin masa depan. Jadi orang-orang yang umumnya bisa bertengger di posisi kunci adalah orang-orang yang memiliki motif berprestasi begitu. Dia menyukai pekerjaan-pekerjaan yang lebih menantang, yang lebih berat, dengan standar-standar yang lebih tinggi. Ada orang yang seperti itu? Ada. Disebutnya mania kerja begitu ya. Orang yang mania kerja itu ya pasti hari esoknya akan lebih baik. Walaupun demikian kalau yang berlebihan, overload, ya tidak semuanya baik begitu ya. Karena ada manajemen waktu. Belajar, saudara, tidak menjamin begitu yang belajarnya 3 jam sehari dengan yang belajarnya 1 jam, itu lebih bagus yang 3 jam. Makanya ada metode, cara yang tepat. Yang paling utama bermohon kepada Allah begitu supaya kita diberikan kemudahan untuk mengingat, untuk bisa lebih cepat memahami apa yang kita pelajari. La haula wala quwata illa billah. Manusia itu punya apa sih kalau tidak bergantung sama Allah? Tiada daya dan upaya melainkan Allah berkehendak untuk menolong kita dari permohonan doa-doa yang kita zaharkan. Ya Rob, Robi zikni ilma warzukni fahma. Karuniakanlah aku rezeki berupa pemahaman dari sebuah konsep keilmuan.
ilmu yang bisa dijalankan, ilmu yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan dan disebarluaskan, memberikan manfaat untuk lingkungan. Jadi sebagai guru, sebagai dosen, ini ada sarana untuk beramal soleh melalui zariyah seperti ini. Jadi saudara yang menangkap, kemudian paham, dijalankan, menjadi karya nyata, bukan hanya saudara yang dapat pahala, tapi dosen, guru, atau ustadz, guru ngaji, nah, itu akan mendapatkan pahala. Efek multiplier. Jadi beramal itu bukan hanya dengan uang saja ya, dengan ilmu. Nah, mudah-mudahan ilmunya digunakan untuk beramal soleh. Karena ilmu juga ada yang tidak digunakan untuk beramal soleh. Untuk pamer saja bahwa saya tahu, bahwa saya hebat, begitu. Sementara apa yang dijalankan bertolak belakang dari ilmunya. Itu ciri-ciri orang munafik tuh. Lebih bahaya lagi tuh. Orang pintar, orang yang luas wawasannya, tapi perilakunya bertolak belakang dari apa yang dia ketahui, apa yang dia ucapkan begitu. Jadi Rasulullah paling benci kepada orang yang tadi kalau ngomongnya mah benar begitu. Tapi kenapa perilakunya kok bertolak belakang? Baik, supaya memudahkan untuk menuntun alur pembicaraan kita, karena saya suka bicara yang panjang, tapi kalau dibatasi dengan alur PowerPoint yang sudah dibuat, ini mudah-mudahan kita akan lebih fokus dan bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Karena ini hari Jumat, jadi harus berangkat ke masjid di awal waktu untuk menduduki barisan paling depan. Itu untuk laki-laki. Untuk mahasiswi ya harus ada kegiatan lain ya. Yang jelas mengarah kepada bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa amal yang kita lakukan ini sesuai dengan syariat, ketentuan, dan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ini lincah sekali nih. Dasar dari operasi global, perusahaan multinasional corporate, komponen yang paling penting dalam integrasi dari berbagai bagian yang ada di dalam organisasi, pemasaran, operasi, produksi, keuangan, itu adalah SDM. Jadi SDM ini di dalam pengadaannya membutuhkan perencanaan. Tadi apa itu perencanaan? Sudah saya sampaikan ya. Berupa konsep yang logis dan harus tertulis. Berisikan tentang kebutuhan. Berapa jumlahnya, seperti apa kualifikasinya, dan bagaimana cara pemenuhannya. Jadi perencanaan SDM pada operasi perusahaan lingkup domestik biasanya melibatkan penilaian kebutuhan karyawan. Ini didapatkan dari hasil analisis jabatan. Ya. Setelah dideteksi setiap jabatan dan terlihat ruang lingkup pekerjaan serta kualifikasi pekerjaan yang harus dimiliki oleh si pemangku jabatan, ini akan terlahir produk yang namanya job description dan job specification. Job description itu tidak lain adalah uraian pekerjaan dari awal sampai akhir. Kemudian job specification itu kualifikasi minimal yang harus dimiliki oleh seorang pegawai untuk menjalankan tugas sesuai dengan jabatannya. Pada saat diaudit begitu, seperti apa jalannya sebuah organisasi, termasuk jalannya setiap subbagian dalam organisasi. Departemen keuangan, departemen pemasaran, departemen produksi, termasuk departemen SDM. Bagaimana mereka enjoy nggak di dalam menjalankan pekerjaannya. Di jam kerja yang ideal dalam satu hari itu 8 jam ya. Kalau lebih dari itu harus dianggap lembur. Dan lembur itu tidak boleh tiap hari. Jadi apapun yang berlebihan tentunya kurang baik ya. Untuk kesehatan, utamanya untuk kebahagiaan, dan nanti dampaknya terhadap kesejahteraan. Karena pada dasarnya orang itu kan membutuhkan kesejahteraan. Apa yang dibutuhkan ini bisa terpenuhi. Jadi kalau orang itu miskin ataupun kaya,
yaitu pilihan. Nanti saudara akan diperlihatkan di usia 35 tahun, saudara sudah menikah belum? Pilihan itu. Apakah saudara sudah punya rumah, punya kendaraan? Ini kan bisa diikhtiarkan. Tunjukkan bahwa kita memiliki etos kerja yang baik, punya semangat yang baik. Kalau sudah mendapatkan pekerjaan, jangan disia-siakan peluang itu. Coba tunjukkan bahwa kita memang bekerjanya baik, kan begitu. Kita teliti, kita rapi, kita tekun, kan begitu. Dan itu nanti akan mendapatkan sorotan, penilaian, utamanya dari atasan kita. Jadi atasan kita nanti yang berwenang siapa orang yang harus dipromosikan, siapa orang yang harus dirotasikan karena ada ketidakcocokan antara bakat minatnya dengan pekerjaannya. Dan siapa yang harus didemosikan atau justru di PHK kan. Ini dilihat dari kinerja. Jadi harga diri manusia itu ada pada kinerjanya ya. Maka dari itu coba kita mulai dari sekarang, yuk bekerja dengan baik. Yuk kita memiliki inisiatif, jangan senang disuruh-suruh. Kalau ada di sekitar kita, hal-hal yang harus dirapihkan, yang harus dibereskan, segera mulai. Kalau kita masuk ke kamar mandi, misalnya kamar mandinya kumal, licin, di situ ada sikat kan, disikat. Gak usah nunggu nilai penilaian orang lain. Gak usah ingin dipuji begitu. Karena semuanya tercatat sebagai amal soleh. Kan? Jangan sampai ke kamar mandi buang sampah sembarangan. Sambil merokok, dilempar di mana saja. Terus kita mau kapan begitu? Punya kinerja yang baik. Jadi kinerja itu terefleksi dalam perilaku kita ya keseharian. Baik, rencana strategi itu rencana jangka panjang. Jadi rencana jangka panjang itu rencana yang menyeluruh. Yang terdiri dari rencana-rencana dari berbagai subbagian dalam organisasi. Ini suka begini kalau nggak bisa jalan tuh. Saya akan, nah ini kan aja. Baik, pendekatan dalam penyusunan staf. Ya. Manajemen sumber daya manusia internasional menggunakan 4 istilah untuk menggambarkan pendekatan perusahaan multinasional di dalam mengelola dan menyusun stafnya. Untuk mengisi perusahaan-perusahaan di cabang-cabang mereka yang tersebar di berbagai negara. Istilah tersebut sebagai berikut. Ada 4 yang sudah saya singgung di pertemuan sebelumnya ya. Ada etnosentrik, ada polisentrik, kemudian geosentrik dan regiosentrik. Saya harapkan saudara membuka dan menyaksikan video rekaman dari yang minggu kemarin. Karena saudara yang membuka dan yang tidak membuka itu kan kelihatan. Kemarin baru 19 orang yang membuka. Padahal kelas ini aja sudah berapa orang. Jadi apapun yang kita lakukan itu tercatat ya, bukan kita mengejar skor, bukan. Tapi ini kelihatan aktivitas yang akan menginspirasi, bermanfaat untuk penambahan ilmu kita. Tidak ada yang sia-sia, walaupun kecil, tapi saudara terus dilakukan secara berkesinambungan, sustainability, ini lama-lama akan menjadi ilmu yang sangat luas, ya, sangat banyak. Yang penting mah ada ketekunan. Baik, kita bahas apa itu etnosentrik, polisentrik, geosentrik, dan regiosentrik. Kita lihat dulu, kita baca, kita logikakan. Pendekatan etnosentrik yaitu mengisi posisi manajemen dengan tenaga kerja dari negara asal, di mana induk perusahaan berada, yang disebut dengan ekspatriat. Etno, ya, jadi etnis. Menganggap induk perusahaan ini anak perusahaan yang didirikan di negara yang diprediksikan potensial, yang mampu
memberikan kontribusi, menyumbang keuntungan kepada induk perusahaan, itu harus dipegang oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi unggul. Sehingga induk perusahaan merelakan karyawan terbaiknya, pimpinan-pimpinan terbaiknya akan didistribusikan ke berbagai anak perusahaan supaya anak perusahaan itu tumbuh, berkembang, dan bisa maju, kan begitu. Alasan mengirim karyawan dari induk perusahaan ke negara di mana anak perusahaan didirikan. Jadi perusahaan induk menganggap bahwa individu yang ada di negara di mana anak perusahaan itu didirikan kurang memiliki kualifikasi atau tidak dianggap memiliki kompetensi yang memadai. Apalagi negara tersebut masih negara berkembang. Karena kualifikasi rakyat suatu negara sangat ditentukan oleh kualifikasi pendidikan. Jadi lembaga pendidikan ini akan menentukan dari tingkat keilmuan yang dimiliki oleh bangsanya, kan begitu. Kalau kita anggap bahwa negara maju itu adalah orang-orang yang sudah memiliki kesadaran untuk membaca atau disebutnya kutu buku, ya. Karena membaca itu sumber dari ilmu. Ilmu itu sarana untuk mengangkat derajat orang, utamanya di status sosial. Makanya dalam agama mah di garis bawah itu ilmu yang bermanfaat. Karena tidak semua ilmu akan memberikan manfaat dunia akhirat, kan begitu. Mungkin saja hanya memberikan manfaat di kehidupan dunia. Itu sekuler namanya. Jadi memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Jadi ilmu yang sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang memang dikolaborasikan tuh. Tidak hanya menuntut ilmu yang sifatnya duniawi, tapi juga diyakinkan oleh syariat begitu. Yang diturunkan oleh Allah melalui kitab-kitabnya, Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Cara terbaik menjaga budaya perusahaan, maksudnya begini, induk perusahaan menjadi besar dan bisa menjadi dunia sehingga memiliki berbagai cabang di beberapa negara yang dianggap potensial, itu disebabkan mereka punya kultur yang handal begitu. Bagaimana menghargai waktu, bagaimana berorientasi terhadap kualitas, bagaimana cara mendisiplinkan karyawan. Nah, itu yang disebut dengan tradisi, ya. Jadi kalau ekspatriat dikirim dari induk perusahaan, ini budayanya sudah terbentuk begitu. Bukan hanya sekedar cerita. Dia orang yang memang sangat berorientasi terhadap kualitas. Dia orang yang betul-betul bisa menghargai waktu sehingga hampir tidak ada waktu yang terbuang secara percuma. Nah, itu maksudnya cara terbaik menjaga budaya perusahaan. Ya. Kemudian yang ketiga, memudahkan transfer knowledge yang terungkap dari core competence-nya. Apakah dia di bagian keuangan, di bagian marketing, di bagian produksi. Memang langkah awal supaya anak perusahaan itu tumbuh berkembang dengan baik, maka posisi-posisi kunci ini harus dipegang oleh orang-orang terbaik yang ditugaskan oleh induk perusahaan di dalam memajukan anak perusahaan yang tersebar di berbagai negara. Sehingga memungkinkan akan tadi terjadi transfer knowledge, transfer skill, dan transfer budaya positif tadi. Itu alasan-alasan kenapa harus dilakukan strategi staffing terkait dengan etnosentrik, ya. Tapi sesuatu yang berkualitas, sesuatu yang didambakan, itu kan syarat dengan biaya. Kita sudah membahas, kemarin mengulas berapa besar perusahaan harus mengeluarkan uang kalau mengutus karyawan terbaiknya untuk ditempatkan di anak perusahaan. Jadi kalau tidak berprestasi, dia pasti akan malu karena imbalannya begitu besar. Coba, paham yang kedua adalah polisentrik.
Ini strategi perusahaan staffing terkait dengan penugasan, penempatan karyawan. Kita tahu bahwa Amerika dalam berbagai literatur di awal mula penugasan ekspatriat ke berbagai negara, lebih dari 40% itu dikatakan gagal. Indikator kegagalan banyak di antara ekspatriat yang pulang sebelum masa penugasannya berakhir. Nah, ternyata setelah dideteksi bukan mereka tidak memiliki knowledge, skill yang bagus. Kan sudah ada penilaian dari awal. Mereka yang ditugaskan itu adalah orang-orang yang terbaik. Kita tahu bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, ya. Pada saat dia diberikan kepintaran, keluasan wawasan, kecekatan kedua tangannya, secara umum mereka kurang bisa menghargai orang lain. Jadi apa yang dilakukan oleh orang lain tampak di matanya dan tidak dibenarkan oleh pemikirannya, itu sesuatu yang sempurna. Artinya di bawah saya, kan begitu. Dan lebih bahayanya lagi kalau ada penyepelean dari kata-katanya, dari gerak tubuhnya, sehingga terlontar kata-kata yang tidak bijak. Dan itu akan menyinggung perasaan orang lain. Nah, ini faktor penyebab utamanya. Maka dari itu kalau kita diberikan kelebihan harus hati-hati. Bisa jadi kelebihan itu adalah cikal bakal dari kehancuran kita. Karena orang suka sombong kalau diberikan ilmu yang tinggi. Suka sombong kalau diberikan harta yang banyak. Suka sombong kalau diberikan keelokan wajah, kebagusan dari postur tubuh, kan begitu. Kalau tidak dikuatkan dengan keimanan, bisa jadi itu sumber dari malapetaka yang akan kita dapatkan di kemudian hari. Nah, ini mengingatkan diri saya juga ya, kalau diberikan kelebihan, lebih baik banyak istighfar tatkala melihat dan menyaksikan orang yang jauh di bawah kita. Kadang-kadang bibir ini suka ingin menyepelekan, terlontar. Lihat orang yang posturnya pendek, misalnya disebutnya si kate, misalnya, atau si unyil. Itu kan suka tidak disadari ya. Tapi kalau kita istighfar, berzikir, justru keluar doa tuh orang soleh itu. Ya Allah, berikan kekuatan kepada dia dari apa yang ada pada dirinya. Ya, kita seperti itu orang soleh itu. Kalau melihat orang yang misalnya ngomongnya terbata-bata, pengetahuannya kelihatannya sangat sedikit, jangan diejek. Gitu. Jangan, kamu mah dasar kurbac, misalnya, kurang baca, tell me, telat mikir, itu kan enak yang melontarkannya. Tapi orang yang dikata-katainya itu bisa menangis tuh. Dan itu sakit hatinya beda dengan kalau dicubit, ditempeleng kan begitu. Mungkin dalam kurun waktu akan hilang. Tapi kalau disebut si bodoh, si kurang baca, itu bisa sampai seumur hidup tuh. Apalagi sama orang baru dan belum dikenal. Nah, ini mengingatkan ya, betapa kita harus berhati-hati dalam melontarkan ucapan. Pembunuhan bisa terjadi karena dari ketersinggungan, kesalahan dalam bertutur kata. Negara itu bisa berperang gara-gara pemimpinnya tidak bisa mengontrol ucapan. Jadi sebelum bicara lebih baik masukin dulu ke dalam logika untuk diproses sehingga akan terpikirkan dampak dari sebuah ucapan. Baik, untuk memahami standar kerja lokal dengan lebih baik serta untuk bisa mereduksi biaya kompensasi yang harus diberikan kepada pekerja atau ekspatriat. Nah, kelebihan dari polisentrik itu yang pertama, budaya kerjanya kan sudah tahu begitu. Artinya tradisi yang dianggap memiliki nilai-nilai luhur satu dengan yang lainnya, apalagi berbeda bangsa, itu kan berbeda. Ya kita ambil aja nilai positifnya. Nah, itu bisa dipahami tuh. Kemudian menggaji dengan mempekerjakan orang-orang lokal di mana anak perusahaan itu berada tidak setinggi yang diberikan kepada ekspatriat yang khusus ditugaskan dari induk perusahaan. Nah itu gambarannya ya dari polisentrik. Tuh berbagai alasan ini ditekankan kembali bahwa perusahaan dalam hal ini induk perusahaan tidak memandang dari jarak jauh
bahwa budaya orang lain itu lebih jelek daripada budaya yang ada pada negaranya. Demikian juga budaya perusahaan yang sudah terbentuk menjadi sebuah karakter positif yang menyebabkan perusahaan itu menjadi besar sehingga menjadi go internasional. Itu jangan dianggap paling hebat begitu. Karena bisa jadi di negara-negara lain pun ada keunikan-keunikan yang bisa diadopsi untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan yang sedang dijalani di induk perusahaan. Ini miopa itu apa? Rabun jauh ya, kalau diistilahkan dari kesehatan mata itu. Kemudian tidak terlalu memakan biaya banyak, utamanya untuk membayar ekspatriat yang kesemuanya diboyong misalnya dari negara asal. Coba dioptimalkan untuk mengadopsi putra-putra daerah yang tentunya harus dilatih dulu. Karena kan harus ada transfer knowledge, transfer skill, dan transfer budaya unggul yang memungkinkan perusahaan ini bisa tumbuh, berkembang, maju, dan memberikan kontribusi terhadap induk perusahaannya. Baik, kemudian berbagai kelemahan yang didapatkan dari menggunakan strategi staffing polycentric. Di antaranya, kesempatan terbatas untuk mendapatkan pengalaman di luar negaranya. Jadi karyawan-karyawan yang hebat di induk perusahaan, itu kalau strategi perusahaannya tidak melibatkan orang-orang yang ada di induk perusahaan untuk ke luar negeri, menempati posisi-posisi di mana anak perusahaan itu berada, maka kesempatan itu terbatas. Sehingga mereka tidak bisa menunjukkan kemampuannya di luar perusahaannya. Cek orang Sunda mah entong jago kandang gitu ya, tunjukkan kalau dia di luar juga bisa eksis dan bisa menunjukkan prestasi. Jadi saudara sekarang di Bandung hebat misalnya. Belum tentu saudara kalau ditempatkan di Irian, apakah masih hebat? Karena di Irian juga punya tradisi, punya kriteria penilaian tersendiri. Jadi orang yang paling baik itu kan orang yang bisa beradaptasi. Begitu. Dan orang yang bisa beradaptasi itu orang yang rendah hati, mampu menghargai orang lain dan cepat beradaptasi dengan lingkung budaya yang ada di tempat yang baru dia kunjungi. Kemudian kesenjangan antara karyawan dalam negeri dan karyawan ekspatriat, utamanya terkait dengan tadi penguasaan bahasa, loyalitas, kesetiaan, nasionalisme, dan perbedaan budaya. Jadi ada yang mengatakan kalau orang luar mah moal sasetia orang dalam. Seperti misalnya ada anekdot kemarin, untuk penerimaan dosen tetap sebaiknya dari alumni, tapi alumni yang terseleksi, sehingga memungkinkan rasa cinta terhadap UNPAS-nya itu akan lebih tinggi dibandingkan dari alumni, bukan alumni. Mereka pintar tapi rasa memilikinya kurang. Nah itu gambaran dari loyalitas ya. Demikian juga nasionalisme kan. Artinya nasionalisme itu kalau orang Indonesia ya cinta negara. Makanya saudara belajar kewarganegaraan. Gitu. Ini untuk meyakinkan bahwa kita memiliki pemahaman bahwa kita terlahir di Indonesia, begitu ibu bapak kita asli orang Indonesia. Masa sih kita nggak bangga, nggak mencintai dan nggak ikut membesarkan negara kita yang kita cintai? Dan masing-masing negara, masing-masing tempat punya tradisi yang dianggap memiliki nilai-nilai yang dianggap punya keunikan, keluhuran yang diturunkan dari nenek moyang kita, gitu ya. Apalagi orang Sunda, kami orang Indonesia itu ramah, tapi kalau kita mengaku orang Bandung, orang Bandung itu lebih ramah, begitu. Karena Sundanya itu someah hadekasema, sawai sema, sanaos teu dikenal, disambut dengan tadi senyum, dengan apa sesungguhan, bukan sesungguhan untuk sesajen, maksudnya cai-cai bodasna kedahaya kan gitu. Kemudian sulit berubah, terbentuk kerajaan kecil dalam perusahaan. Jadi begini, kultur orang yang berasal dari negara maju dengan kultur yang berasal dari negara-negara berkembang atau negara miskin.
Itu kan beda ya. Kultur orang Bandung dengan orang Irian beda begitu. Orang Bandung mah isuk-isuk teh tos sing kuniang, sok sing jurung kunung, tos burber kemana-mana. Menyongsong matahari terbit, itu mereka sudah berpencar mencari nafkah. Tapi kalau di perkampungan, apalagi di pedalaman begitu ya, kalah kasih dulu begitu kan, di hareupeun hawu, nungguan berang, geus berang kakarang ini ke sawah, macul lagi bari lelet kan begitu. Itu mau bagaimana produktif. Nah demikian juga negara maju begitu menganggap ini karakter itu sulit dirubah begitu. Orang-orang yang ada di negara miskin itu maralas begitu, hararese, tidak punya inisiatif. Nah, itu dianggap sebagai sebuah kelemahan. Yuk kita tunjukkan, walaupun kita masih dikatakan sebagai negara berkembang, tapi kita tidak seperti itu. Kita punya konsep budaya Islam ya. Islam itu punya ibadah yang disebut netepan. Jadi melakukan ritual pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Subuh itu tidak kurang dari jam 5 kan? Setengah 5 kita harus sudah azan. Sebelum azan kita harus sholat tahajud kalau ingin menyolehkan diri. Setelah azan kita harus melakukan sholat sebelum subuh dan seterusnya. Ini budaya bagus ini. Tidak ada yang bisa menandingi. Kalau orang Eropa itu disiplin terhadap waktu, ya kita mah lebih dari itu. Kalau kita ngaku Islam. Ya, itu gambaran dari polisentrik yang dianggap memiliki kelemahan dari negara di mana anak perusahaan itu didirikan ya. Coba ini pernyataan-pernyataan dari mereka yang menulis buku, dan yang menulis buku ini adalah orang Barat. Karena buku ini disadur dari hasil observasi penelitian orang-orang Amerika di bahasa Indonesia kan. Jadi kalau saudara nanti nulis skripsi, jangan tulis dari Su'ad Hustan, tulis sumber aslinya dari mana. Misalnya teori motivasi kerja, tulis McClellan dalam Anwar Prabu gitu. Karena yang melontarkan pemikiran dari hasil penelitiannya itu yang pertama adalah McClellan. Atau misalnya ada yang lebih tua lagi, Abraham Maslow. Ada yang relatif lebih muda, Alderfer, Agriris. Itu teori-teori motivasi. Jadi makanya dosen-dosen suka menekankan, ini siapa pakarnya, siapa pelopornya. Itu yang melontarkan pertama kali sebagai sebuah teori yang diangkat dari fenomena real dari hasil risetnya, penelitiannya. Baik, ini regiosentrik, pendekatan regiosentrik. Sebetulnya tadi dalam konsep awal bukan regio tapi geo dulu ya. Nah ini, jadi saya bahas geosentrik. Jadi geosentrik ini pendekatan yang paling banyak digunakan oleh perusahaan multinasional. Karena biasanya pendekatan ini pendekatan hasil filteran dari pendekatan-pendekatan sebelumnya yang dijalankan menghasilkan sesuatu yang kurang efektif. Makanya dari beberapa perusahaan terkemuka, ini banyak yang menganut strategi staffing mengarah kepada geosentrik. Apa itu pendekatan geosentrik? Pendekatan ini berusaha untuk mencari orang terbaik untuk melakukan pekerjaan, utamanya pekerjaan-pekerjaan penting ya, melalui organisasi tanpa memperdulikan kewarganegaraannya. Apakah dia diutus dari induk perusahaan, dari negara maju, atau dari negara di mana anak perusahaan itu berada, walaupun negara miskin. Tapi kelihatan talentanya, loyalitasnya, pengabdiannya, integritasnya, dan menunjukkan keinginan untuk lebih baik dan lebih baik dari waktu ke waktu. Itu dipersilakan untuk bisa menduduki posisi-posisi kunci. Nah ini kebebasan paham dari geosentrik. Ya. Coba kita lihat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan tentunya perusahaan mampu mengoptimalkan SDM-nya dengan sebaik-baiknya tanpa memandang kewarganegaraan, warna paspor, atau warna kulit. Kan warna kulit lamun negro hidung, begitunya. Lamun Cina, bule, bodas. Namun orang Indonesia mah masuknya ke berwarna. Karena disebut bodas, nanti bodas-bodas ting gitu. Juga kapuk. Ya sawo matang lah rata-rata. Minimal hejo carulang.
Kemudian memupuk kader eksekutif internasional. Jadi siapapun yang menunjukkan prestasi yang tinggi, talenta yang memungkinkan dia akan menjadi karyawan superior, kan begitu, dipersilahkan. Dan nanti tidak menutup kemungkinan dia akan menjadi eksekutif internasional untuk dimobilisasi berpindah-pindah dari satu posisi ke posisi lain yang ada di berbagai perusahaan, mungkin disebutnya manajer dokter gitu, dokter manajer. Kalau ada anak perusahaan yang dikatakan sakit, hampir kolab, dan didatangkan orang ini, perusahaan itu akan kembali pulih sehat. Dan memang ada orang-orang seperti itu, disebutnya orang yang bertangan dingin. Saya dengar di Bandung itu memang sekolah-sekolah favorit itu dipimpin oleh kepala sekolah yang bertangan dingin, menjadi rebutan. Karena sekolah manapun yang dia tempati menjadi sekolah yang favorit. Saya yakin dia punya talenta ya, selain punya knowledge, kemudian skill dan attitude yang memadai untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi figur keteladanan yang memungkinkan akan diikuti oleh seluruh anggota organisasi termasuk para siswanya, yang dapat melahirkan budaya positif menjadi budaya organisasi. Meningkatkan respon lokal. Bagaimanapun perusahaan yang didirikan di suatu negara ini nanti akan menjadi kecemburuan ya, bahwa perusahaan ini perusahaan negara adidaya gitu. Saya masih ingat waktu Irak diserang oleh Amerika, itu warga Irak untuk menuangkan refleksi kekesalannya, itu perusahaan-perusahaan Amerika yang ada di Irak itu dibakar itu. Seperti misalnya ada McDonald, kemudian Kentucky, itu menjadi sasaran kemarahan dari warga Irak setelah Irak dibumi hanguskan oleh Amerika, dan Amerika sudah mengkondisikan sehingga memiliki legalisasi untuk menyerang Irak karena diekspos bahwa Irak memiliki senjata nuklir. Kemudian lebih dari itu, Irak memiliki laboratorium untuk mengembangkan senjata biologi. Dan ini menjadi legalisasi Amerika untuk intervensi dan menyerang Irak. Salah satu sumber kebenciannya adalah memang tidak suka dengan Saddam Hussein. Dan di sana juga ada ladang-ladang minyak yang sangat menggiurkan untuk negara bisa menguasai dan memasang para pengusaha-pengusahanya supaya bisa mengeksplorasi sumber-sumber minyak yang sangat kaya itu. Wallahu alam ya, ini berdasarkan hasil prediksi. Ternyata tragedi di gedung kembar World Trade Center di Amerika itu sebuah rekayasa untuk menghilangkan dan melegalkan pembunuhan terhadap Osama bin Laden. Nah, silakan saudara searching, sekarang ilmu kan informasi tidak terbatas. Saudara filter, saudara saring, saudara sarikan, dan saudara ceritakan. Jadi kalau kita menduga-duga tanpa membaca sumber-sumber yang memadai, nanti dianggap dongeng ya, bohong. Baik, kekurangan dari geosentrik. Walaupun ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya. Kalau kita berbicara kualitas, pasti identik dengan mahalnya biaya yang harus dikeluarkan. Jadi kompleksitas kebijakan pekerja asing. Orang asing itu kan tata tertib surat menyurat untuk bisa bekerja di negara di mana anak perusahaan itu berada itu tidak mudah. Artinya itu pun ada batas waktunya, harus diperpanjang dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mahalnya biaya untuk merelokasi. Kan kita belum dibahas ya, tapi sudah saya ulas sebelumnya bahwa ekspatriat itu banyak sekali tunjangannya. Dari mulai tunjangan
meninggalkan tempat kelahiran, tunjangan untuk perpindahan keluarga dari mulai istrinya yang kalau sudah bekerja ya harus bekerja lagi di mana suaminya ditugaskan. Kalau anaknya sudah pada sekolah dan sekolahnya sekolah-sekolah berstandar internasional juga harus disekolahkan dengan sekolah standar internasional. Betapa mahalnya penugasan ekspatriat yang akan ditempatkan di negara di mana anak perusahaan itu berada. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Tadi regiosentrik itu mempekerjakan karyawan bukan diutus dari induk perusahaan, juga bukan diambil dari putra daerah di mana anak perusahaan itu berada, tetapi dari tetangga negara di mana anak perusahaan itu berada. Jadi kalau misalnya perusahaan Amerika ada di Indonesia, maka perusahaan itu untuk mencari sumber daya langka yang tidak bisa didatangkan dari Amerika karena biayanya mahal, tidak ditemukan di negara kita di Indonesia karena memang keunikan dari keterampilan yang harus dimiliki, misalnya orang yang bisa mengelas di bawah laut, misalnya kan begitu. Orang yang bisa bekerja di ketinggian 150 meter. Nah, ternyata didapatkan dari Filipina misalnya, atau dari Brunei Darussalam, atau dari Singapura. Nah, itu maksudnya pendekatan dari regiosentrik ini. Jadi memilih warga negara regional untuk menduduki posisi baik dari negara asal maupun negara sewilayah. Alasannya lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan budaya setempat. Orang Filipina, orang Malaysia kan budayanya tidak terlalu jauh dari budaya negara kita ya, negara Indonesia. Bahkan bahasanya pun kadang-kadang masih agak-agak mirip. Kemudian menghemat biaya dibandingkan dengan mendatangkan dari negara asal, begitu ekspatriat. Ini biayanya akan lebih murah. Kalau misalnya middle manager itu kalau dari ekspatriat bisa sampai 150 juta. Kalau dari regional mungkin saja hanya 40 juta. Ini yang dialami oleh putranya Pak Habibie ya, yang ditempatkan di salah satu perusahaan Jerman yang ditempatkan di Indonesia, gajinya hanya 40 juta. Sementara dia di Jerman sendiri digajinya bisa jadi 3 kali lipat. Pada saat protes ya memang aturan perusahaannya seperti itu. Begitu. Kalau Anda ingin digaji sebagaimana yang ada di standar perusahaan kami, ya saudara harus mau ditugaskan di induk perusahaan itu. Jadi kebijakannya berbeda-beda kan, ada balance sheet, ada marketing approach. Nanti kita pelajari sampai sana. Ini sudah 15 menit lagi ya. Filosofi dalam menyusun staf. Berdasarkan pada sikap manajemen puncak, jadi keinginan top management, jadi sebuah perusahaan multinasional dapat mengikuti salah satu dari beberapa pendekatan tadi, dari mulai etnosentrik, polisentrik, regiosentrik, dan geosentrik. Itu bisa memilih salah satu yang dianggap memadai dalam kurun waktu tertentu. Ya. Bahkan mungkin beralih dari satu dasar kasus daripada secara sistematis memilih satu dari 4 pendekatan yang dibahas. Atau mungkin campuran. Ya. Mentransfer staf untuk aktivitas bisnis internasional. Jadi kalau ada orang yang sangat fleksibel, luas, dan memiliki tangan dingin, maka dia akan dijadikan manajer internasional sebagai dokter manajer. Ya. Dia akan ditugaskan ke negara tertentu yang anak perusahaannya misalnya collab, nyaris gulung tikar. Nah, diharapkan orang ini mampu mendiagnosa, mendeteksi penyebab dari collab atau hampir collabnya perusahaan ini. Ya kayak dokter kan, dokter itu kerjanya ilmiah, mendiagnosa sampai menemukan faktor penyebab kenapa perusahaan ini bisa mundur begitu ya penjualannya misalnya. Setelah ketemu masalahnya, baru dia membuat resep solusi cara yang tepat untuk menanganinya. Jadi uraian-uraian tersebut memperlihatkan berbagai pilihan untuk menyusun staf dan berbagai posisi kunci untuk
menduduki operasi di luar negeri dan melihat berbagai konsekuensi SDM berdasarkan pendekatan implikasi-implikasi yang lebih luas. Dalam hal ini, berbagai alasan yang menggunakan penugasan internasional. Ada penugasan sementara, ada penugasan permanen, ada penugasan diperpanjang misalnya. Kemudian tipe-tipe penugasan ya seperti tadi, kemudian peran ekspatriat dan non-ekspatriat. Ya kalau menjadi ekspatriat dengan bayaran mahal, dia harus menunjukkan prestasi yang unggul, harus superior. Kalau tidak unggul, tidak superior, dia malu begitu dengan bayarannya yang begitu besar. Kalau non-ekspatriat ya proporsional saja sesuai dengan kinerja yang dia berikan kepada perusahaan. Baik, manajemen internasional dan manajemen SDM internasional secara konsisten telah mengidentifikasi 3 alasan kunci untuk mentransfer staf melalui penggunaan berbagai bentuk penugasan internasional. Yang pertama, mengisi posisi yang kosong. Tadi, kalau ada ekspatriat pulang sebelum waktu penugasannya, berarti posisi itu harus sudah diisi kan? Kemudian ada pengembangan manajemen. Kalau ada manajemen yang memang kurang bertalenta, kurang bisa memajukan perusahaan, maka manajemen itu akan di-rolling, diganti dengan orang-orang yang tadi memiliki tangan dingin dan memiliki kemampuan secara baik untuk memajukan. Bagaimana cara penanganannya sehingga memungkinkan organisasi ini akan bisa tumbuh kembang sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kesimpulannya, perencanaan SDM sudah berkembang selama beberapa dekade, mulai dari proses yang berfokus secara sempit pada kebutuhan staf, ke proses yang lebih luas lagi, tertuju ke hubungan SDM disusun berdasarkan sistem manajemen terbuka. Jadi untuk mengisi posisi-posisi yang strategis, untuk menduduki berbagai posisi yang menuntut keterampilan yang unik, ini dibuka aja, open management. Jadi tidak berdasarkan lagi polisentrik, etnosentrik, sekarang regiosentrik saja. Siapa yang mampu, dialah yang pantas untuk menduduki posisi itu. Nanti tentunya berdasarkan kriteria-kriteria, kemudian asesmen yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi perencanaan sumber daya manusia merupakan proses menentukan kebutuhan, ya, baik secara jumlah maupun kualifikasi untuk mencapai tujuan strategik organisasi jangka panjang. Kalau kita berbicara strategik, biasanya lebih dari 5 tahun, 10 sampai 25 tahun. Waktu itu Pak Harto membuat Repelita, rencana pembangunan 5 tahun sampai 25 tahun untuk kesinambungan dari perusahaan. Masih ada waktu 10 menit lagi sebelum jam 1 ya. Ini bagaimana cara mematikannya? Sebentar. Baik. Sekarang minta silakan on cam dulu. Sebelum ditutup, saya ingin ada umpan balik. Saudara yang mau bertanya, saudara yang mau menyampaikan sesuatu, opini, pendapat, apa saja ya. Yang penting ada izin bertanya, Pak. Dinamika kelas ya, langsung Johar itu. Silakan Johar. Saya pernah baca berita, Bapak. Jadi ada perusahaan konstruksi dari negara Cina yang pekerjaannya itu Pak hampir seluruhnya dari Cina, Pak. Bahkan untuk pekerjaan kecil seperti mengaduk semen pun pegawainya itu dari Cina, Pak. Padahal dari perjanjian bisnisnya itu akan menyerap sekian persen tenaga Indonesia untuk membuka lapangan kerja, Pak. Itu bagaimana ya, Pak, ya hukumnya? Ya, kita sebagai mahasiswa memang harus peka terhadap apa yang terjadi di negara kita ya. Jadi mahasiswa itu dikader menjadi intelektual. Berarti saudara calon intelektual. Seorang intelektual itu tugasnya untuk tadi bisa peka dengan mengobservasi lingkungan. Kalau kita dengar berita itu, ya sumbernya dari mana begitu. Coba telusuri sumbernya.
Nah, kalau sudah tahu sumber berita itu, buktikan di lapangan. Benar enggak adanya? Karena harus ada konfirmasi, ya, klarifikasi, dan membuktikan dengan mata kepala sendiri. Kalau penelitian, ya ditanya seperti itu, Anda dapat informasi ini dari mana? Oh, dari Google. Boleh lah dari Google. Tidak ada yang menyalahkan, kita butuh Google kok. Anda sudah melakukan observasi belum? Datang, melihat, dan melakukan wawancara kepada orang-orang yang memungkinkan bisa memberikan informasi yang kita butuhkan, kan begitu. Ini asas praduga tak bersalah sehingga tidak suudzon, ya. Nah, kalau Jauhar sudah punya informasi seperti itu, tinggal lacak saja sumber informasinya dari mana. Kalau ingin mengetahui lebih jauh, ya datangi lokasi itu, begitu. Saya juga kan melihat beberapa kali informasi, apalagi kalau menggunakan YouTube, tinggal ditulis aja lokasinya mana. Jam 2 malam kedatangan imigran yang tidak memiliki legalitas formal. Setelah dilihat paspornya tidak ada izin, tidak izin tinggal, apalagi untuk bekerja. Dikumpulkan dan dideportasi. Itu yang ketahuan. Yang tidak ketahuan bagaimana? Sehingga memungkinkan ada berita susulan bahwa lebih dari misalnya 50% tenaga kerja kasarnya diboyong dari negara asal di mana induk perusahaannya itu berdomisili. Itu kan sudah menyalahi aturan. Setiap negara tidak rela begitu kalau ada investor asing yang menanamkan dananya 100%, melanggar aturan di mana tadi harus ada regenerasi. Apalagi tenaga operasional kasar. Nggak boleh diberikan kepada tenaga kerja di mana induk perusahaan itu berada. Nah, kita tahu Cina itu kan walaupun dikategorikan sebagai negara maju, punya hak veto di PBB-nya juga, dan sekarang sudah hampir menyalip Amerika Serikat, per kapitanya juga sangat tinggi, bahkan tertinggi di dunia, tapi penduduknya banyak begitu. Dan mereka pola hidupnya mungkin saja sangat sederhana begitu. Kalau di Amerika kan pola hidupnya hedonisme, senang menunjukkan kemewahan, senang berpoya-poya, sehingga hampir Amerika itu mengalihkan seluruh sektor real pabrikasi ke negara-negara berkembang karena tidak sanggup membendung tadi tuntutan dari para pekerjanya untuk meminta gaji melebihi batas kemampuan dari perusahaan itu. Karena tuntutan biaya hidupnya tinggi. Tapi di Cina kan tidak seperti itu. Makanya produktivitasnya sangat tinggi. Jadi tidak heran kalau negara-negara maju, bahkan negara superpower pun akan tergeser oleh posisi Cina. Tapi Cina berupanya tidak puas sampai di situ saja. Dan Cina sekarang sudah menguasai beberapa negara. Bukan hanya Indonesia, Malaysia, dan beberapa negara maju pun ya, hampir seperti itu. Nah, begitu Jauhar ya. Jadi itu memang pelanggaran begitu. Kalau misalnya tenaga kasarnya saja memboyong dari negara asal di mana perusahaan itu berdomisili kan. Dan saya juga sempat dengar. Jadi kepada rekan-rekan para mahasiswa, tugas Anda tadi coba searching, telusuri. Jadi pada saat kita bicara ada datanya. Apalagi sudah melakukan observasi. Makanya seorang intelektual ini bukan hanya belajar, bukan hanya mampu menyampaikan dengan konsep-konsep ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, tapi tunjukkan karya ilmiahnya. Karya ilmiah itu skripsi ya. Makanya skripsi itu tidak boleh copy paste dan melanggar kode etik. Kalau ada yang di-copy, yakinkan yang di-copy-nya itu ditulis namanya. Artinya mohon izin, permisi, ini saya menyantumkan nama Anda begitu. Jangan copy paste dianggap aja konsep saudara. Jangan. Jadi nanti skripsi itu tadi observasi ya, data awalnya mana gitu. Tunjukkan masalahnya di mana. Nanti ada identifikasi masalah, diidentifikasi, dirinci. Kemudian rumusan dan tujuan. Tujuan itu untuk mengungkap, untuk mengetahui dan menganalisis, kan arahnya ke sana. Bagaimana misalnya konflik kerja yang ada di PT Wahana Group. Bagaimana kinerja karyawan yang ada di PT Wahana Group. Bagaimana pengaruh konflik terhadap peningkatan kinerja karyawan. Itu semuanya harus didapatkan datanya.
Selain kita observasi, selain kita melakukan wawancara, karena ada orang yang tidak mau berbicara, ya kita jaring melalui kuesioner, begitu, tanpa harus membubuhkan namanya. Karena ada orang yang takut begitu ya kalau namanya dicantumkan, padahal itu menyangkut kekurangan aib perusahaan. Sian dicirian dan dikeluarkan. Nah, saudara nanti membagikan kuesioner itu nggak usah pakai nama. Dan tujuannya untuk melengkapi data. Karena intinya kita tidak boleh mengarang. Seorang intelektual tidak boleh memfitnah, tapi menunjukkan data yang faktual dari kondisi real yang ada di lapangan. Kemudian kita combine, kita komparasi dengan teori-teori rujukan. Teori itu konsep ideal. Nanti konsep ideal sebagai pembanding, konsep yang ada seperti apa, gap-nya di mana, sarannya bagaimana cara meminimalkan gap. Karena manusia itu untuk memperbaiki, tadi, menghilangkan atau meminimalkan gap, kesenjangan atau deviasi ya, antara tuntutan ideal dengan kondisi real yang ada. Itu Jauhar ya, bagus sekali pertanyaannya. Ya, Ini terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada 5 menit lagi. Silakan yang Putri aja ya. Boleh Alia, boleh Widi, boleh Putri, Amel, Nanda, Anita. Silakan siapa sajalah yang mau. Nur Aulia, Putri. Saya serahkan dulu ke Sri Kandi. Silakan nih. Berani berucap, itu bagus ya. Yang penting tidak ada tendensi untuk menyinggung, untuk mendiskreditkan. Karena manusia takut tuh kalau disinggung. Pasti akan menghindar kalau orang suka mendiskreditkan, apalagi berani menghina ya. Nanti nggak ada temennya orang yang suka menghina. Nanda mau menyampaikan sesuatu? Belum. Itu rumahnya bagus tuh, dikelilingi sama keramik. Kalau saya dinaungi sama jamur ya. Jamur menyala. Silakan Amel. Atau Widi. Belum ada? Nita? Saya ingin sarapan dulu karena tadi belum sempat sarapan. Ya, Nita ya. Kalau bergerak di sini langsung warnanya beda. Nita mau nih? Mau nanya? Mau menyampaikan sesuatu? Belum ada, Pak. Belum ada. Fauzan, Fathir. Belum. Aprilia Santika. Akmal. Kayaknya belum ya. Baik, rupanya sekarang sudah jam 11 kurang 2 menit. Saya akhiri pertemuan ini sampai di sini. Kemudian nanti akan saya sharekan hasil rekaman pertemuan hari ini ya. Dan saudara harus membuka, menyaksikan, membaca. Membaca dari yang saya upload, kemudian saudara juga menyaksikan dari video ini. Tidak usah merasa rugi untuk menambah, untuk menanamkan pemahaman sebuah konsep keilmuan, karena itu sarana Allah untuk mengangkat derajat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.